Hai hai hai. Hello, hello, hello. Halo halo halo. Hai, hai, hai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi di tempat ini untuk memulai pelajaran kita. Pelajarannya itu pelajaran fisika. Hari ini kita masih melanjutkan membahas tentang suhu dan kalor. Tapi lebih rinci lagi kita akan pelajari tentang asas Black nanti. Kita akan membuat percobaan tentang asas Black. Oke. Sebelum pelajaran ini dimulai, tolong lihat di sekitar tempat duduk Anda, apakah masih ada sampah? Coba dilihat. Sampah. Tolong kursinya dirapikan, ya, supaya Anda lebih nyaman untuk belajar. Ada sampah? Tidak ada. Oke, berarti sudah siap untuk belajar fisika? Siap. Ya, supaya lebih siap lagi, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Siapa yang bisa bantu Ibu mengangkat doa? Oke, silakan Sa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Namamu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, baik sekali. Jadi begitu, setiap hari harus datang ke Sekolah. harus menjadi anak yang rajin. Oke. Ibu mau tanya, apakah kamu pernah memutar teh atau membuat kopi, membuat teh atau membuat kopi di rumah? Pernah. Coba bayangkan keadaan sendok yang kamu rasakan ketika kamu memegang sendoknya pada saat kamu memutar, sebelum memutar teh atau kopi dan setelah memutar teh atau kopi. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Fir. Sebelum saya memutar teh atau kopi, sendok terasa dingin. Sedangkan setelah memutar teh atau kopi terasa panas. Oke, yang kedua, sekarang kan musim dingin. Kamu pernah mandi pakai air hangat atau tidak? Pernah. Pernah. Setiap hari pasti ya? Ya, Bu. Masa anak kecil. Oke, Ibu mau tanya, kira-kira bagaimana caranya kamu mendapatkan air hangat tersebut? Angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Ini silahkan. Air dingin dicampur dengan air panas sehingga menghasilkan air hangat. Oke, yang lain? Sama. Berarti kamu mencampurkan air dingin dan air panas sehingga dapatlah air hangat. Atau ada yang pernah mandi pakai air panas? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Tidak. Yang pastinya menggunakan air hangat. Oke, adik-adik. Sekarang kita akan melakukan demonstrasi. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya butuh 2 orang. Siapa? Fitro silahkan, sama siapa? Oke, Foyan. Silahkan diukur. Dibiarkan dulu sampai suhunya konstan, baru dibaca hasil pengukurannya. Foyan, ini air panas. Bagaimana? Apakah suhunya sudah konstan? Sudah bisa dibaca? Silahkan. Yang air panas berapa? 83 derajat Celcius, Bu. Coba Ibu periksa. Oke, 83 derajat Celcius. Ingat, suhu air panas 83 derajat Celcius. Coba yang air dingin. 14 derajat Celcius. Yang air dingin 14 derajat Celcius. Nah, sekarang Ibu minta kalian mencampurkan air panas dan air dingin ke sini kepada Ibu. Silahkan. 30 derajat Celcius. 30 Derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Nah, dalam prinsip asas Black itu Q yang dilepas itu sama dengan Q yang diterima. Kalor yang dilepas oleh air panas itu sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin. Baik adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang suhu dan kalor. Sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, Ibu ingin tahu dulu, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Omong tentang suhu. Apa itu suhu? Ya, silakan.
Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kemudian ada 4 skala pada termometer. Kira-kira apa saja? Skala Celcius. Skala Celcius, skala Merkur, skala Fahrenheit, Kelvin. Oke, luar biasa. Tujuan kita belajar fisika hari ini yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan karakteristik thermal suatu bahan berdasarkan konsep asas Black dengan itu tujuan yang pertama. Baik. Nah, ini peta konsep minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini, pengaruh kalor pada zat. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Yang kedua kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat, dan yang ketiga adalah tentang asas Black. Untuk asas Black nanti kita akan membuat percobaan sederhana. Ibu sudah siapkan perangkat percobaannya. Nanti secara kelompok kita akan melakukan percobaan. Kenapa diam? Semangat pagi. A O O, asik asik, yes. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, langkah-langkahnya yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengaruh perubahan wujud zat. Setelah Ibu menjelaskan materi nanti, Ibu akan menampilkan satu video. Dari video tersebut kalian diharapkan dapat merumuskan sebuah masalah. Nanti Ibu bagi kalian dalam kelompok. Setelah itu kamu akan mengolah data melalui sebuah percobaan. Kemudian setelah itu nanti secara berkelompok kamu akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Next, Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kalor jenis. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Jadi kemampuan suatu benda itu untuk menyerap kalor itu ditentukan oleh kalor jenis. Nah, yang paling besar panasnya, besi. Ibu memegang besi. Kemudian yang air, yang pasti memang juga panas, tapi tingkatannya di bawah besi. Kira-kira kenapa? Padahal sama-sama diletakkan di bawah sinar matahari dengan intensitas yang sama. Tetapi kenapa yang besi dia terasa lebih panas dibandingkan dengan air? Karena kalor jenisnya berbeda. Kalor jenis air lebih besar dibandingkan dengan kalor jenis besi. Sehingga si air dia lebih susah untuk menyerap kalor. Sedangkan kalor jenis besi itu kecil. Nanti kita akan lihat datanya. Sehingga dia lebih mudah untuk menyerap kalor. Nah, coba kamu bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bumi kita ini lebih luas mana? Daratan atau lautan? Lautan. Nah, karena lautannya lebih luas, coba kamu bayangkan ketika sinar matahari datang. Kalau jenisnya air besar, maka kita akan kepanasan. Tetapi nyatanya sekarang kita hanya baik-baik saja karena suhunya stabil. Suhu air itu stabil ketika kena matahari. Maksudnya begini, dia tidak mudah panas dan tidak mudah dingin. Sehingga kita bisa beradaptasi dengan suhu tersebut. Kamu bayangkan kalau jenis dari air itu kecil seperti besi, kita akan kepanasan. Iya toh? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, itu konsep untuk kalor jenis. Nah, ada beberapa kalor jenis dari beberapa bahan sini. Ada air, kalau dibawa ke joule itu sama dengan 4.200 joule. Kemudian alkohol 2.450, besi 450, tembaga 380, dan perak 230. Batu bara berapa ya? Berapa kalor jenis dari batu bara? Oke, itu PR untuk kalian. Nanti cari di Google. Nah, secara matematis rumus dari kalor jenis kita bisa cari menggunakan, kan ada kesamaan awal dari kalor Q sama dengan M dikali
dikali dengan C dikali dengan delta T. Nah, kalau kita mau mencari kalor jenisnya, maka C sama dengan Q per M dikali dengan delta T. Dengan minggu lalu kan sudah belajar persamaan umum dari kalor. Q sama dengan M C delta T. Q banyaknya kalor, M massa zat yaitu kilogram, satuannya kilogram, delta T-nya sama dengan perubahan suhu. Satuannya apa? Kelvin. Oke. Ada yang mau kerjakan kapan? Ada? Oke, kita isi dulu. Sudah? Oke, jadi bahan yang digunakan Nina adalah besi. Ada yang punya jawaban lain? Sama? Oh, berarti di kelas ini anak-anaknya pintar-pintar ya? Sudah belajar loh? Kesakitan. Oke, coba kita cek. Diketahui kalornya 900 joule, massanya 200 gram, 15 kg, jadi 0,2 kg. Kemudian delta T atau perubahan suhunya 40 derajat min, 30 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Ditanya C. Persamaan umumnya kemarin kan Q sama dengan MC dikali dengan delta T. Kemudian oke, didapat 450 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi bahan yang digunakan Nina adalah besi. Mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Jika ada dua macam zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disatukan, maka zat yang suhunya tinggi dia akan apa? Dia akan melepaskan kalor. Kemudian yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang lebih rendah. Jadi tadi pada saat kita demonstrasi itu, kalor yang dilepaskan oleh air panas itu sama jumlahnya atau sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh air dingin. Tapi ketika kita hitung tadi, itu ada perbedaannya atau tidak sama dengan dia punya teori. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan, itu kemungkinan kalor dari si air panas itu sudah diserap, yang lain sebagainya sudah diserap oleh gelas atau dia sudah ke lingkungan. Sehingga perubahan suhu dari si air dingin tadi tidak sama dengan banyaknya suhu kalor yang dilepaskan oleh air dingin. Di sini asas Black itu prinsipnya Q lepas sama dengan Q serap atau Q terima. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bapaknya siapa Joseph Black ini? Bapaknya siapa? Bukan bapaknya siapa-siapa. Dia adalah ahli atau ilmuwan fisika. Bunyi asasnya adalah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Persamaan matematisnya seperti ini. Q lepas kan sama dengan Q terima. Rumus dari kalor lepas itu M dikali dengan C dikali dengan delta T. Q terima M dikali dengan C dikali dengan delta T. Perbedaannya ini persamaan untuk kalor yang benda yang melepaskan kalor, sedangkan ini untuk benda yang menerima kalor. Oh ya, sudah ada di sini. Dengan delta T1 sama dengan T dikurangi dengan T akhir. Yang perbedaannya yang di sini delta T. Kalau yang ini T dikurangi dengan T akhir, karena T ini lebih besar dibandingkan dengan dia punya suhu akhirnya. Suhu awalnya lebih besar dibandingkan dengan suhu akhir. Sedangkan di sini ini sama. Di sini itu adalah T akhir dikurangi dengan T awal, karena T akhirnya lebih besar. Coba kamu ingat tadi air dingin, suhu awalnya tadi 15 derajat Celcius, suhu akhirnya 30 derajat Celcius, berarti 30 derajat dikurangi dengan 15 derajat. Sedangkan untuk benda yang
sangka loh, berarti tadi suhu air panas kan 83 derajat Celcius dikurangi dengan suhu campurannya tadi sama dengan 30 derajat Celcius. Jadi jangan terbalik, hati-hati di sini. Untuk Q lepas dia harus T-nya dulu, T awalnya dulu dikurangi dengan T akhir. Sedangkan yang ini T akhir dikurangi dengan T awal. Sudah bisa diingat? Sudah. Bisa dipahami? Sudah. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang konsep ini? Silakan. Jadi massa air gula-gula sama dengan 2,25 kg. Adakah yang sama? Atau adakah yang berbeda? Sama. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan menggunakan peralatan laboratorium. Ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama harus berhati-hati. Yang kedua, nanti gunakan penjepit untuk menjepit gelas beker yang sudah dalam keadaan panas. Awas nanti kamu akan kulit kalian ada betul bobok. Awas apa? Awas kok. Ya, kemudian yang kedua, kamu akan menggunakan termometer. Jadi itu hati-hati. Jangan sampai termometernya jatuh dan pecah. Memang termometer sedikitnya lebih tahan banting, tapi tetap kita harus berhati-hati. Kemudian dilarang menggunakan telepon genggam. Ya, tidak boleh menggunakan telepon genggam kecuali atas perintah dari. Oke, sekarang silakan. Oh iya, ibu belum bagikan LKPD-nya. Setelah nanti ibu akan menampilkan sebuah video. Setelah kamu menonton video, coba kamu cari hal-hal atau coba pikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan video tersebut. Kira-kira kenapa sampai hal ini terjadi? Ini bagaimana? Coba kamu konsentrasi secara berkelompok. Panjul merebus telur ayam untuk sang adik. Setelah dimasak, telur ayam itu masih panas. Kemudian, Panjul memasukkan telur ayam tersebut ke dalam baskom dingin yang berisikan es. Setelah beberapa menit, telur ayam tersebut menjadi dingin. Kemudian, Panjul mengangkatnya dan mengupasnya untuk segera dimakan oleh sang adik. Oke, apa yang terjadi antara telur ayam dan air dingin tersebut? Coba didiskusikan. Informasi apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Informasi apa? Telur melepas kalor. Telur dia melepaskan kalor. Itu yang sudah bersesuaian dengan kita punya konsep tadi di materi sebelumnya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada teman pembaca, saya persilakan. Berapa suhu mula-mula air sebelum dipanaskan? Suhu mula-mula air sebelum dipanaskan 27 derajat Celcius. Berapa suhu akhir atau setimbang kedua air yang bersuhu berbeda? Suhu akhir atau setimbang kedua air yang bersuhu berbeda adalah 59 derajat Celcius. Berdasarkan
hasil perbandingan bagaimana perbandingan besar suhu air panas atau bersuhu di atas 60 derajat Celcius dengan suhu akhir atau setimbang. Suhu air panas mengalami penurunan suhu dari 85 derajat menjadi 59 derajat. Yang lain dengar. Berdasarkan hasil perhitungan, bagaimana perbandingan besar suhu air dingin bersuhu di bawah 30 derajat Celcius dengan suhu akhir setimbang. Suhu air dingin mengalami kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 59 derajat Celcius. Nomor 5. Pada kajian literatur terkait banyaknya kalori yang diserap dan dilepaskan. 1. Ketika zat cair yang mengalami kenaikan suhu, maka zat cair tersebut terjadi proses penguaian kalori. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sekarang kelompok berapa tadi? Kelompok ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai hasil percobaan yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, tadi kalian sudah melakukan percobaan. Hasil pengamatannya bagaimana? Berapakah massa kalorimeter tadi? Kemudian yang kedua, kebalikannya, zat cair yang mengalami penurunan suhu, berarti dia melepaskan kalori. Itu zat. Konsep dari asas Black itu hanya itu. Dilepas sama dengan diterima. Ada benda yang melepaskan kalori dan ada benda yang menyerap kalori. Baik, sekarang kita sudah melangkah ke kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup ini, Ibu minta kita semua untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Siapa yang berani menyimpulkan? Yang pertama, ayo. Silakan dari awal sampai akhir. Berarti bukan hanya konsep asas Black saja. Tadi kita sudah belajar tentang kalori jenis, kita sudah belajar tentang kapasitas kalori. Kira-kira apa poin yang bisa kamu petik dari pembelajaran hari ini? Kalau kamu tidak bisa menemukan hal penting yang kamu pelajari dari pelajaran hari ini, maka sia-sia kita belajar dari tadi. Tidak ada gunanya. Iya toh? Ilmu apa yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran tadi? Silakan. Silakan. Ya, silakan pilih. suhu dan kalori ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dari ini suhu dan kalori mempunyai pengaruh atau peranan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa lagi? Konsep dari asas Black tadi yaitu dilepas sama dengan diterima. Benda yang bersuhu tinggi dia akan melepaskan kalori, benda yang bersuhu rendah dia akan menerima kalori. Apalagi masing-masing benda memiliki kalori jenis yang berbeda, sehingga kemampuan untuk menyerap kalori dari masing-masing benda itu berbeda. Apalagi apa itu kapasitas kalori? Banyaknya kalori yang dibutuhkan atau dilepaskan. Banyaknya kalori atau yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan suhu satu apa tadi? 1 derajat. Baik anak-anak, kita sudah menyimpulkan bersama tentang pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mengerjakan soal, kita sudah membuat praktikum. Nah, sekarang saatnya Ibu akan menguji kemampuan kalian. Apakah betul kamu dari tadi ini belajar? Jangan sampai datang hanya ngelamun, hanya ikut arus. Maka Ibu akan coba kemampuan kalian. Ibu akan kasih kalian 2 soal untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bisa dilihat soalnya atau kalau kecil?
silakan. Kerja di kertas, nanti dikumpulkan, jangan lupa tulis nama, kemudian kelas. Oke, sebelum pelajaran ini selesai, Ibu ingin kita semua merefleksikan tentang hasil pembelajaran hari ini. Bagaimana media yang Ibu tampilkan? Apakah kamu memahami materi yang Ibu tampilkan lewat media tadi? Memahami. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana dengan peralatan percobaannya? Apakah kamu bisa paham materinya dengan melakukan percobaannya tadi? Bisa. Adakah peralatan percobaan yang sulit digunakan? Tidak. Oke, baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang belajar fisika? Senang. Oke, baik. Terima kasih adik-adik karena kalian sudah belajar bersama Ibu hari ini. Nah, untuk lembar refleksi ini adik-adik nanti silakan diisi, tetapi setelah pelajaran berakhir dulu baru dikumpulkan ya. Sebentar baru dikumpulkan, silakan diisi refleksinya sesuai dengan perasaan yang kamu alami. Lembar refleksinya nanti dikumpulkan setelah pelajaran berakhir karena kita waktunya sudah mepet. Baik. Sudah siap untuk mendengarkan Ibu? Sudah. Oke, sekarang perhatikan Ibu. Dari adik-adik, untuk pelajaran ini sudah selesai. Ibu minta supaya kalian terus belajar dan menerapkan ilmu yang sudah kalian dapatkan di dalam ruangan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa pelajari juga dengan materi yang kemarin. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti, untuk pertemuan minggu depan, kita akan memulai bab yang baru. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teori kinetik gas, teori kinetik gas. Tetapi untuk minggu ini tugasnya itu ada di halaman 185. Kamu kerjakan soal esai nomor 1 sampai 5. Ingat, halaman 185. Kapan kumpulnya? Kapan bisanya? Besok bisa. Kumpulnya itu pada saat pelajaran berikutnya, hari Jumat. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Baik, hari ini Ibu akhiri pelajarannya sampai di sini. Jangan lupa belajar, rajin datang ke sekolah. Jangan lupa berbuat baik terhadap sesama. Terapkan ilmu fisika yang sudah kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena tadi kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa, maka wajib hukumnya bagi kita sebagai insan yang beriman, sebelum mengakhiri pelajaran kita juga harus berdoa. Siapa yang mau angkat doa? Adakah? Dini, silahkan. Silakan Dini. Ibu-ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Izinkanlah saya membuka dan menutup doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.